Halo teman-teman catatan akhir sekolah, sebelum lanjut menyaksikan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, agar kita bisa sama-sama bangun channel ini untuk terus berkembang. Dan jangan lupa like, comment, and share videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CAS, Catatan Akhir Sekolah. Kali ini gue berkunjung ke area Cilangkap. Cilangkap kan ya? Cilangkap. Cilangkap berapa disebutnya nih? Cilangkap 40 ya? Cilangkap 40. 40 ya. Kali ini gue ketemu narasumber dari SMK PGRI 2 yang disebutnya STM AUD 1468 Bogor. Ya termasuk adik-adikan gue sih. Mungkin pada bosen ya out lagi ya. Intinya mah garap aja dulu. Kon, perkenalkan diri, lulus tahun berapa, jurusan apa, angkatan tahun berapa? Ya, gua Furqan Pauji, angkatan 2018, basis Cilangkap. Kalau jurusannya sih jurusan listrik, Bang. Oh, listrik. Listrik. Nah, Listrik, nyampe nggak Bang. sampai sekarang lu lulus listrik? Adalah dikit. Adalah. Nah, sekarang kegiatannya sendiri apa nih? Kegiatan sehari-hari nih semenjak sudah lulus berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun nih? 2 2 tahun lulus ya? 2 tahun Nah, kuliah, kerja? Kuliah sih, Bang. Oh, kuliah. Kuliah online. Oh, kuliah ya. Kuliah. Kuliah ngambil jurusan Elektro. elektro. Ya. Nyambung. Dulu sempet kuliah sebelumnya juga, Bang. Kuliah di Pamulang, jurusan teknik elektro. Enggak, dulu sebelumnya ini teknik informatika. Oh, teknik Sempat informatika. berhenti juga. Sempat berhenti, dilanjut lah. Elektro kan. Oh ya. Semoga ambil lulus ya, Bang. Amin. Nah, lu cita-cita ntar udah lulus kuliah mau kemana larinya nih? Belum tahu juga. Jadi gini, Kon. Di CAS sendiri, catatan akhir sekolah sendiri sebenarnya sih lu udah tahu lah ya. Bang. Apa yang harus diceritain, apa yang harus nggak diceritain. Kurang lebihnya kayak gitu. Gue pengen ngulik-ngulik aja pada saat di zaman lu jalur Cilangkap itu seperti apa. Nah, pengen tahu nih gue nih, pada saat zaman lu sendiri, lu masuk ke PGRI 2 itu dibawa apa memang niat lu sendiri? Sebenarnya niat sendiri sih, Bang. Niat sendiri. Nanya tuh kan. Ada alumni dari SMP juga tuh kan. Sempet nongkrong. Yeah. Bilang kan, Bang, gua mau masuk AUD katanya. Cuman dia sempet bilang udah bukan zaman lagi kok tawuran. Tuh lu lihat sendiri tuh abang kelas lu nanti kalau gua lulus kata dia gitu. Yeah. Nah, terus udah gitu, tapi lu masih Maksa penasaran kan. Soalnya ngelihat yang dulu-dulu gitu, Bang, rame, temen banyak, nongkrong, solid gitu kan. memang setahu gue sih Cilangkap itu memang markasnya AUD ya. Iya, rame banyak alumni ya, Bang. Nah, lu masuklah sekolah nih di PGRI 2. Masuk. Di zamanan lu itu jalur Cilangkap itu 1 bis apa 2 bis 3 bis? Udah nggak serame dulu ternyata, Bang. Oh, nggak serame dulu. Nggak serame dulu, gue masuk tuh dari Cilangkap cuman bertiga. Angkatan lu? Angkatan gue Siapa cuma aja bertiga. orang-orangnya? Ada berempat. Naterman 1, Cilangkapnya 2 orang tuh. Bareng tuh, yang Naterman nongkrongan di Cilangkap juga kan. Nah, sepi. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya tinggal sendiri. Nggak nyampe kelas 2 mereka, Bang. Berarti di tahun 2000 berapa lu masuk? 2016. 16 ya? Ya, 16 ya? 16. 16 apa? 15 ya? Nah. Berarti zamanan itu pada saat sekolah di Bogor itu agak berkurang berarti ya? Iya, semua itu STM dia. rata-rata. Semua STM udah jarang yang sekolah di Bogor, Bang. Kebanyakan sekolah di daerah Depok sama di yang terdekat lah ya, rata-rata ya. Terdekat. Mungkin mereka pun berpikirnya jauh pun juga jadi apa ya? Gimana? Kebanyakan sih nggak boleh sama orang tua, Bang. Betul. Sama orang tua. Karena udah dicap jelek lah STM di Bogor ya. Nah, lu sendiri kan
Tetap masuk ke PGRI 2 nih. Tetap daftar akhirnya Daftar tuh. akhirnya. Nah, waktu zamanan lu ada sistem yang namanya ditatar apa seperti apa? Ada itu bang. Oh, masih tetap ada. Pasti ada Kirain itu. gue tuh beda zaman, beda cerita gitu. Oh, sama Tapi aja. itu tradisinya kental banget, masih ada. Masih ada. Masih ada. Coba ceritain gimana pada saat lu ditatar. Pas ditatar di Jambu 2, itu masih pakai celana biru. Oh, SMP. Masih SMP, baru banget itu. Mos lah ya. Hari ketiga masuk. Beman kan langsung kan. Beman cuman nggak dapet beman, akhirnya jalan. Jalan kaki. Jalan dari Aut. Jalan akhirnya sampai di Jambu 2 ada anak Basta rame. Di warung jambu. Warung Nah, itu jambu. lu baru masuk berapa hari? Baru hari ketiga itu. Bang. Hari ketiga lu masuk. Hari ketiga. Udah harus ngejalanin ke warung jambu. Warung Jambu. Sebenarnya dari hari pertama tuh pas daftar nih ngambil formulir udah langsung disuruh beman sama abang kelas ada. Nggak sempat benturan. Enggak sempet. Nggak sempat. Di kandang roda Sempetnya. bentrok cuman nggak parah. Atau parah. Udah gitu doang. Parahnya pas ketiga. Hari ketiga. Nah, hari ketiga lu ada cerita apa? Hari ketiga ribut kan. Suruh kelas 1 duluan. Di depan. Suruh di depan biasa. Kelas kurang aja. Iya, kelas 1 di depan, kelas 1 di depan. Lari paling depan. Pas nyampe paling depan sempet panik juga bang namanya. Kaget kan, ribut STM. Udah gitu gondrong kan, dia ngejual Bastar lewe. Pegang balok gede. Kita kan anak Aut bang, dari Aut tuh gak ada yang bober gitu bang. Tangan kosong semua. Pada tangan kosong semua. Lari paling depan, muter balik, panik. Kan awal-awal kan, akhirnya suruh maju lagi, balikin. Akhirnya niatin udah paksain dah udah gimana nih caranya. Akhirnya kena ketangkep, akhirnya tuh anak gulung sama bocah. Ramean ketangkep dulu bang sama gua, baloknya kena ketangkep, digulung sama bocah. Jadi gua udah cabut ke depan tuh abang kelas kayaknya niat mau ngebalikin bang, cuman pas gua cabut dia jadi dia yang kena bukan gua. Abang kelas Robek palanya jadinya. Jadi dibagiin. Gua lu ngeliat? Kan ributnya kayak rada misal gitu bang, dianya kebagi. Iya, kebagi ya. Gua abang kelas lu yang kena itu kelas 3. Kelas 3 Pomat. Pomat siapa namanya? Gua lupa. Oh, lupa nama. Pomat. Kata gua pas gua udah tembus sampai depan, ada yang kena. Wah, abang kelas gua kena sininya, belakangnya udah pakai anduk tuh, darah. Gue nembusin yang depannya bang. Yang depannya nembus. Sempet kena juga tuh di pala gitu. Nggak tahu gear kecil, nggak tahu batu tuh. Oh lu kena? Iya, nangkis kena kepala. Udah tuh tembus kan akhirnya. Udah tuh pas nyampe jalan baru tahu tuh ada yang kena. Itu ya bang kelas Pomat. Dan lu pun kena juga? Kena dikit cuman kayak benjol terus ada darahnya gitu. Iya. Di sini belum dijahit ya? belum sampai belum dijahit ya? Belum. Nah teruslah lu ibaratkan masih berlanjut Masih berlanjut itu bang, hampir awal-awal sekolah hampir setiap hari di Jambu pasti ada benturan. Nah di situ nggak ada pihak kepolisian ataupun dari pihak satgas. Ada, cuman kayak aneh gitu bang, dia kayak kuat gitu di sono Jakamana. Di Jambu Jakamananya. Iya. Gue pernah nge-BM rame. Pertama ledek-ledekan dulu tuh, udah deket-deketan, gue masih di BM-an belum pada turun. Masih ledek-ledekan. Gue turun akhirnya. Turun. Udah dia pada cabut ke dalam. Ini ada kayak portal gitu ya. Yeah. Portal ditutup bang sama tukang parkir lah, nggak tahu apa. Iya ditutup. Udah tuh gitu kata-katanya cemen lucu gitu bang, seru, ada lucunya, ada paniknya juga sih kalau lagi kalah panik ya. Nah lu di situ berarti waktu lu kelas 1 ya? Kelas 1 itu bang. Itu murid berapa kelas? Di waktu lu pendaftaran kelas 1 di PGRI 2 itu mesin otomotif listrik satu kelas apa? Satu kelas itu bang. Zaman gue tuh udah sepi. Udah agak surut banget ya. Itu dia. Udah nggak se-ekspektasi gue tuh, gue banyak temen nih seru nih, berangkat rame pulang rame. Cuman kenyataannya udah mulai sepi ya. Berarti ibaratkan hanya satu kelasnya juga nggak nyampe sekitar 100 orang ya? Iya. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe bang. Ya? Oh. Setiap jurusan tuh gue di listrik kan, gue tadi di otomotif, terus gue pindah ke listrik. Itu juga satu kelasnya cuma nggak nyampe 40 orang itu bang. Oh, nggak nyampe? Iya tuh gue kelas 1. Udah keluar sisa
9 orang. 9 orang. Iya. Sampai lulus set 9 orang. Iya. Pada keluar. Nah, yang gua kasih pertanyaan ke lu. Kenapa semakin di zaman lu waktu lu kelas 1 ya, sampai ibaratkan lu lulus sisa 9 orang, itu karena sebab mereka itu keluar itu karena kasus, ada yang kasus, ada yang orang tua gitu. orang tua. Iya gitu bang. Apa sekolah itu ketat juga? Sekolahnya bilang ketat sih ketat bang, belajar ya, cuman di jalurnya ini. Oh ngeri lah di jalur setiap pulang ya. Iya, kebanyakan gitu bang, kelas 1 itu rame. Begitu kan suka ada ulangan kan semua masuk rame. Setiap ulangan pasti masuk polsek. Pasti ada kasus. Nah pasti kasus itu juga pasti ada yang keluar bang. Pasti ada yang. Jadi nggak terlalu. Ada yang gugur, ya, ya. Nggak bertahan lama. Iya lah mungkin ya. orang tua atau gimana gitu. Nah lu sendiri di situ nggak jerak, teman-teman lu pada keluar tapi lu masih bisa bertahan. Itu pas gue jerah-jerahnya pas kelas 2 itu bang. Pas gue kena. Oh lu kena. Pas gue kena di Cibinong tuh kayak gitu. Wah abang kelasnya nyuruh ribut. Tapi gue ribut. Gue udah kalah, udah nggak bisa apa-apa, dia pada kabur. Iya, gitu bang. Gue kelas 2 sempet mikir udahlah, gue ngapain gue belain siapa gitu kan. Gue nyusahin diri gue sendiri. Cuman temen sekelas gue bang yang gue bikin. Lo kuat bertahan lah. Siapa itu orangnya? Saprol, si TB. Oh itu seangkatan? Seangkatan bang, anak-anak lainnya. Jadi kayak gue, misalkan gue balik nih, aduh gue gak ada BR lagi. Dia yang mau ngasih. Oh kasih pinjem BR gitu bang. Berarti lu sampai kelas 2 lu di Cilangkap sendiri? Udah pure sendiri? Sendiri gue kelas 1 tuh semester 2 lah. Itu gue udah sendiri. Sampai-sampai tuh yang anak Naterman tuh kan banyak kasus kan. Kaca pecah, kolekan. Terus ada yang kena kolekan. Gue dikolekin kan gue sendiri. Gue nanggung sendiri nyari ke sono. Kadang-kadang gue ke SMP minta kolekan. muter ya. Gue buat ngasih gitu kan. Yang anak Naterman nih jarang sekolah, jarang nongkrong. Gue bilang sama abang kelas, udah gue aja yang ngatar gitu. Akhirnya dia masuk. Setiap dia masuk itu masuk ulangan doang bang. Gue tatar sama gue yang natar. Udah gue yang natar tuh abang kelas gue juga bolehin. Akhirnya udah cukup sampai di situ dianya malah keluar gitu aja. Malah keluar. Dan waktu lu kelas 1 sendiri, berarti kelas 3-nya itu agak banyak muridnya apa sama kayak lu? Banyak. Lumayan. Gua kelas 1 sendiri, kelas 2-nya rame, kelas 3-nya rame, lumayan rame. Nah, di waktu lu naik kelas 2, nah itu murid pendaftaran yang calon-calon ke PGRI 2 itu makin banyak apa makin sepi? Kalau di Cilangkapnya banyak. Semakin banyak. Cibinong lepas tuh banyak. Masih banyak. Berarti, cuman gue lihat yang Bogorannya rada kurang. Agak sepi. Peminatnya mungkin ya. Iya. Bogorannya. Nah, lu di waktu lu kelas 2 sendiri kelas 1 sendiri pernah lu ngerasain kena gua ataupun lu ngerasain wah, di jalur gini amat gua ya? Sempet itu sering, Bang. Sering. Tapi waktu kelas 1 ya emang namanya kelas 1 masih tengil-tengilnya, masih gaya-gayanya, masih nyari-nyari ribut gitu, belum jerak. Ya kayak gitu pas jerak-jeraknya pas kelas 2 tuh ngerasain kena yang nganterin ke rumah sakit nggak ada. Kagak ada bang, parah bu digulung juk. Untungnya pas kena itu ada alumni Mebut teman SMP. Berarti lu rada malu juga sih bang. Gimana ya, nyawa juga. Nah lu itu waktu pertama kena di PGRI 2 itu di AUD sendiri, lu kenanya itu pada saat kelas 2? Yang parah-parahnya kelas 2. Parah. Nah itu kenanya lu memang lagi janjian apa lu mau pulang? Ulang tahun apa itu? Ulang tahun street. Memang lu udah siap-siap untuk nunggu mereka? Oh nah, lu berarti udah niat kalau udah nunggu makan. Soalnya waktu itu emang dibilang kuat anak SBM-nya bang. SBM Jalur Cibinong kalau dibilang kuat ya emang kuat. Kita nggak bisa ini ya. Kuat tuh emang kuat kan. Sering ribut mahal juga, emang sering turun di Pomat. Yang gue rasain emang kuat bang. Nah udah tuh ribut jadi di Cibinong. Di Cibinong kebetulan tamunya juga banyak kebetulan berak waktu itu bang. Berak di Cibinongnya di mana nih? Di Jaman. Oh di Jaman, ngumpul semua di Jaman. Ngumpul di Jaman, tamu BW Raskal tuh rame kayak dari Parung. Rame banyak.
Soalnya pada penasaran sama SBM Cibinong kan. Cibinongnya. Udah akhirnya jadi. Ada berapa orang kira-kira yang lu tahu? Rame tuh bang, 70-an orang ada. 70 orang udah siap-siap lah. Dia juga serame-ramenya gue, ternyata dia tuh lebih rame gitu. Gila ya. Lebih gila. SBM apalah GK apa gitu. Nah itu ulang tahun street. Ulang tahun street. Disambut lah sama lu di Jaman. Disambut sama gue di Jaman. Itu jam berapa kejadiannya? Sore itu bang. Sore. Janjinya sih siang, cuman di Datangnya lama ngaret lah. Ngaret. Udah mulai bete itu juga kan. Udah namanya anak STM udah minum, udah apa segala macam, udah nggak jelas bete. Akhirnya ada alumni bilang tuh SBM udah nyampe Cikaret gitu. Akhirnya anak-anak siap kan. Siap. Mungkin anak-anak udah sebel juga, udah bete juga. Saya bilangin, jangan gegabah, maksudnya ini musuhnya kuat. Ributnya jangan sendiri-sendiri. Jangan sosok maju sendiri. Kasihan yang di belakangnya kan, ngebantalin kesini segala macam. Akhirnya tuh tamu-tamunya maju duluan. Tamu-tamunya. Iya, pada pakai bambu, so sakti apa gimana, gue nggak ngerti tuh bang. Pada pakai bambu, ribut, maju sendiri-sendiri, emang menang awalnya menang, dibalikin. Tuh gue bukannya gimana, saking mau jaganya temen bareng-bareng, udah kata gue madep ke belakang gue bang, jangan ada yang lari, ribut tuh jalan gitu bareng-bareng. Di depan udah ribut, udah menang tuh, ternyata dibalikin. Abang kelas pada manggil nggak tahu siapa gitu, balikin kon gitu. Terus akhirnya sempet-sempetnya buka sepatu dulu tuh, di tengah jalan udah nyekir tuh, balikin ngeliat, karena ada adik kelas Cibinong kalau nggak salah siapa yang kena. Iya lagi ngetos dia sendiri di kanan. Nah, dia mental balikin bang, pas balikin. Jadi gimana ya, ibarat kata mah dia udah gigi 4 sih baru gigi 1 gitu bang, baru mau mulai. Waduh, nahan sebentar kabut, gak kuat lo. Gak kuat, rame dia bang. Nah, gue balikin berapa orang dia udah rapet gitu. Rapet banget ya. Balikin, udah tuh nahan kabut, udah sambil lari sambil dibagiin tuh berasa bang. Lari dibagiin nggak sempat jatuh lo? Belum sempat jatuh. Karena dia udah ribut tuh dulu lumayan lama. Lari sambil dibagiin, sambil gue masih megang ber itu bang, gue tangis-tangisin kan sambil lari. Di depan pas pisan puteran, ada angkot muter, ternyata angkot mobil pribadi gitu muter. Adik kelas gue di depan pada jatuh, tabrak. Iya, pada jatuh gitu, mungkin saking paniknya atau rame juga. Gue bangunin dong, bangunin dibagi. Dah, kena tuh berasa baru lo di pala, iya, di pala. Jatuh, dibagi. Jatuh digulung habis, udah nggak kuat bangun. Dengkul yang berasa kayak kena balok gitu bang, kan kejedot, udah lemes tuh. Pas nengok, ternyata alhamdulillahnya juga ya bang ya. Itu temen SMP, anak mebut. SMP, lu seangkatan lu ya? Enggak sih, abang kelas gue setahun. Oh setahun. Anak mebut. Ditolongin lah sama dia. Utang nyawa. Habis gue bang asli. Cuman tetep waktu gue masih dipisahin tetep kayak anak-anak nggak jelas gitu bang. Gue masih digulung. Nah lu digulung, anak-anak lu balikin lagi, anak beraknya balikin lagi apa? Kabur begitu aja? Jauh gue lihat bang. Asli ini gue lari barengan sama anak SBM. Ini gue lari nih SBM depan-depanan gue lari bareng. Bareng aja lu ini. Saking ramenya tuh. Iya. Bareng lari. Wah udah pusing tuh udah segala macam. Wah mati. Gulung habis. Cuk. Nah lu dibagiin, disayurin kayak gitu, bolong badan lu? Alhamdulillah di pala dong bang. Di kepala aja? Di pala. Badan kerasa. Pada robek celana juga bang. Semua pada robek? Robek, jaket, celana. Udah robek. Nah lu kan dibangunin nih sama yang kata anak mebut ini. Nah di situ pada berhenti, nggak ada yang pada nginin lu? Ada sebagian. Jadi kan gue kan ketinggalan jauh. Ini anak SBM dibawa sampai jauh, gue digulung di sini. Jadi yang pada dari sini ke gulung gue sekalian lewat. Gue masih digulung. Nah terus ujung-ujungnya lu disuruh lari apa gimana? Dibangunin gue sama dianya? Iya, bangun. Udah sana kabur gitu deh. Gue juga kabur nggak lama bang. Berapa langkah duduk lagi gue. Nggak kuat. Iya kena balok gitu ke kaki. Udah tuh akhirnya ada anak SMP yang nolongin itu juga. Nolongin gimana? Dibawa ke motor. Gak kenal? Gak kenal. Oh dia pakai motor. Jadi tuh ada dua, adik kelas gue satu kena di punggungnya disayurin juga. Sama gue kena. Sama lu kena? Adik kelas gue udah
sakitan udah, aduh kon gimana nih gitu. Terus slow gitu ya. Akhirnya ada anak SMP, ayo bang, naik ke gua ke rumah sakit. belum ke bocah dulu, mungkin itu polos ya, anak nggak tahu dibawa kemana ya. Dibawa ke bocah dulu, dibawa di bocah, digulung lagi gua sama warga. Kenapa itu? Tawuran. Oh, warga rese ya. Tukang batu itu gue inget banget bang, tukang batu yang di pinggir-pinggir jalan tuh. Di daerah mana itu? Masih di Cibinong, Cibinong depan gang, oh, depan gang gua ada tukang batu. Pas nyampe digulung. Di kelas gua udah, ampun pak, udah parah lah udah ya. parah, udah darah di motor udah darah terus. Ampun pak digulung gua. Akhirnya gua dibawa, gua nyuruh udah cabut ke klinik. Pas sampai di klinik itu gue orang sakit dua-duanya bang, nggak ada yang nolongin. Jadi gue nyampe klinik kan itu anak SMP nggak tahu apa-apa, udah gue ditinggal ya. Gue di klinik, kebetulan kliniknya di seberang gang gue tuh. Udah di situ klinik gue mau ngurusin. Adik kelas gue kan lebih parah ya, lu udah nangis sakitan ya. Bolong belakang. Berapa jahitan dia? Kurang tahu, parah sih sampai sekarang lukanya masih ketara gitu, bolong. Satu bacokan aja. Satu bacokan, ini parah. Nah terus udah gitu lu berdua di klinik tanpa teman-teman lu yang dari Berak pun pada tahu lu di situ. Belum, itu gue bingung nggak tahu kenapa. Soalnya gue diantar sama satu orang. Gue naik motor bertiga tuh, satu orang gue ditaruh di klinik, abis itu dia cabut pergi. Anak SMP itu. Saking nggak ngertinya kan. Nggak ngerti. Ya. Cuman penyelamat lu juga dia. Tapi gue nggak tahu tuh orangnya siapa. Sampai sekarang nggak tahu orangnya. Sampai sekarang nggak tahu. Mungkin ntar dia bisa nonton lu ntar nih. Dia ntar komen dia. Bang gue nolongin. Nah, semenjak kejadian itu, lu di klinik nggak ada yang nolongin. Nggak ada yang nolongin, orang klinik pun nggak mau ngejahit lu. Tapi jatuhnya. suster ada yang baik tuh bang. Ada yang baik banget. Ngasih air sama gua. Minum. Udah nih deh minum. Terus ada tukang parkir klinik tuh kan bilang, oh pala lu tuh gitu dia gitu. Oh itu pala lu tuh berdarah. Akhirnya gua gimana cara nih? Akhirnya gua minum. Akhirnya gua kasihin adik kelas gua basahin pala gua. Gua jalan lagi lo. Jalan gua ke kampung gua gitu bang, nyari temen. Suruh urusinnya adik kelas gua gitu. Akhirnya gua minum, kepala gua bersihin. Jalan gua ke kampung gua tuh nyari bocah. Akhirnya ketemu udah tuh urusin adik kelas gua di klinik depan. Udah gua urusin lu dulu gitu. Udah tuh dibawa tuh ke klinik. Dibawa ke klinik, terus yang tadi temen ngurusin adik kelas udah dibawa ternyata ke rumah sakit. Ternyata ada bocah yang jemput tuh, tapi agak lama ada bocah yang jemput. Rumah sakit mana tuh? Trimitra. Nah lu sendiri di situ kan belum dijahit kan? Belum. Nah lu dijahit di mana itu? Beda klinik akhirnya. Jadi dibawa sama temen, udah lu dulu gue bawa gitu deh. Dibawa di klinik. Nah dari situ jatuhnya korban 2 orang. Ya 2 orang. Nah ada pada saat lu kena ada perkumpulan lagi. Ngumpul bareng lagi sama anak-anak lu atau anak SBM? Gak ada sih. Bukan SBM sama anak Berak. Gak ada, akhirnya anak Berak malam pada pulang tuh. Sempet kecewa juga gitu kan. Aduh, gue bandel sendiri. Jadi keluarga gue akhirnya yang kena repot gitu. lah. Iya. Repot lah itu. Iya, keluarga semua yang ngurusin gitu kan. Tanpa temen gak ada yang ngurusin sama sekali. Iya, makanya di situ sempet diranya di situ tuh. Apaan nih? Soalnya basi sendiri juga nggak ada solidaritasnya lah ya. Ibaratkan gitu. Ya gue kena, lu dateng kayak gimana lagi kan? Terus gue juga harus komit, gue kan ini nyokap bokap gue tuh kan tahu kan PGRI 2, wah sekolah sering tawuran, lu sekolah di Cibinong aja dulu telat terus lagi Cibinong, kagak nih mah sampai lulus udah bener. Jadi gue komit sama omongan gue gitu bang, kalau gue sekolah sampai lulus nih bener gitu. Sayang lah ya. Pertama ngerepotin orang tua juga keluarga ya. Kalau pindah butuh biaya lagi. Akhirnya terusin lah. Alhamdulillah sih lulus juga ya. Nah lu kelas 2 sendiri, lu jadi korban, lu pelaku juga ya kan? Iyalah, lu pelaku lu korban. Karma mungkin ya bang. Pasti itu. Nah di lu sendiri pada saat lu kena, buat lu jerak yang kata lu semakin gila apa semakin ngerem apa semakin gimana nih? Awalnya semakin gila bang. Jadi semakin gila semenjak lu kena? Awalnya semakin gila, udah semakin sekolah udah setiap hari bober, udah nyari. Gara-gara itu? Nyari, iya. Maksudnya gara-gara lu kena langsung punya berpikiran udahlah gue udah kepala. Iya.
Jadi gue kesel bukan sama musuh doang, Bang, sama semuanya gue kesel. Sama semuanya. Iya. Lebih baik gue sendiri deh. Iya. Gitu, Bang. Tapi kalau gue udah takut gue diem gue. Kalau berani gue kagak pakai ngajak-ngajak. Iya. Iya, gue sendiri aja udah. Kalo Ada rival yang benar-benar lu agak segan sama lu segenin lah. kalau itu gue Enggak. banyak kan orang yang cerita sih, Bang. Kalau gue lebih nggak mau tahu gue. Orangnya. Iya. Lebih baik nggak mau tahu orang si A si B lah ya. Iya, gue nggak mau tahu. Yang penting gue namanya doang si inilah kemarin di sini. Gue nggak mau tahu orang, soalnya juga gue kalau udah pernah ngerasain nih bentrok nih, udah pernah menang. Jadi walaupun dia orang cerita gimana, masih penasaran gitu, Bang. Masih berani lah gitu. Nyampe nggak mikirin gimana gitu. berarti lu lebih baik nggak tahu musuh namanya ya. Kalau nama tahu. Cuman orang yang mana gue nggak tahu. Iya. Tahu lah. Iya. Nama tahu tapi nggak mau tahu orangnya mana ya. Nama dengeran pasti kan pada cerita sini. Tapi lu nggak mau pernah tahu mukanya kayak gimana. Yang penting lu hadapin dulu. Iya. Hadapin dulu, Bang. Nah terus awal pertama ngebagi nih ya, dalam arti lu dari SMP juga kan sering tawuran. Iya, SMP. Nggak dipukirin juga. Iya. Nah masuklah ke STM, jatuhnya semakin niat banget kalau kata gue untuk keributan tawuran tersebut. Parah niat Banget kan ya. Intinya sih niatnya lo itu mencari jati diri apa mencari ketenaran? Sok jujur lo sama gue. Yang pasti ketenaran. Apalagi kelas 1 kan. Dari SMP udah gaya-gaya kan. Udah gaya-gaya, udah tengil lah pokoknya, pengen gimana caranya nih. Tengil banget, Bang, kelas 1 Kakak asli. bisa ngeliat gue kali gitu ya. Kadang-kadang kakak kelas gue juga kagak gue iniin, maksudnya ya namanya kelas 1 ya, lagi tengil-tengilnya gitu, Bang. Gue bantah mulu gitu, lagi dicelangkap. Gak mau denger lah ya. Gimana gue gitu, lu aja pada kagak jelas kan gitu. Nah lu sendiri nih, awal pertama ngebagi itu kelas 1 itu gue sambil merem itu, Bang, gue ngebagi saking takutnya gue bagi berdarah-darah gitu kan. Kelas 1 tuh. Kelas 1 lu udah pernah ngerasain ngebagi orang? Iya, cuman nggak tembus Orangnya? nggak tembus, tapi emang golok yang gue pegang tuh memang tajam, Bang. Jadi bukan golok bikinan, apa golok beli gitu, Bang. Beli langsung? Iya, bagus lah gitu. Dikasih pegang sama abang kelas, suruh pegang. Janjian tuh pagi. Terus kayak gitu lu ngebagiin sampai merem? Gue takut, Bang. Gimana? Lu ngebagiin sendiri apa ramean? Di kiri gue ribut, di kirinya jebol, kanannya jebol kan tuh. Gue sempet panik kan, mau kabur ke gang. Akhirnya dibalikin sama abang kelas, dibalikin, gue balik lagi. Ini orang udah jatuh-jatuh, Bang. Udah jatuh-jatuh, udah dibagiin, terus gue baginya gimana? Gue merem, Bang, ngebagiinnya. Gue bagiin merem. Takut berdarah-darah, parah gitu. Tapi nggak tembus sih. Ya nggak tembus pada saat itu mah nggak Mungkin kelihatan. ya, kelihatan. Orang bilang wah tektok ya bokis lah. Iya. Gua. Dia juga ngerasa sakit padahal. Iya, ngerasa sakit pada saat perjalanan udah sobek. Nah lu sampai merem-meremnya itu gue bingung. Takut gue, berapa Bang. detik. Jeduk. Gue berasa kena, gue merem lagi, gue bacok lagi. Takut gue. Nah dari situ mungkin lu mulailah terbiasa. Betul nggak? Dan lebih gilanya lagi di waktu lu kena kelas 2, kemungkinan ada rasa gue nggak mau kena lagi. Mungkin gitu kan? Iya. Gitu ya kan? Ya gitu, Bang, persiapan. Kena mau ngenain apa dikenain gitu. Tapi gue gak tega juga sih, Bang. Gak tega. Iya, kalau orang udah gimana Ya, gitu. ya. Iya, masih udah. ada Iya kan, rasa ini bukan buat membunuh iya, gitu, Bang. Bang. Setahu gue pelajar di zaman lalu termasuk menjadi monster rata-rata. Ya itu dia. Monster kalau kata gue. Jadi sekolah hanya buat tawuran dan ibaratkan jadi monster jalanan. Pada saat dia ketemu musuh ya benar-benar membabi buta, bukan ibaratkan kasihan lagi ngeliat musuh. Iya. Kalau zaman gue pribadi dulu ada rasa kasihan lah. Iya. Nah, udah kalau mereka gak berani ribut ya usah udah. ributin, lo diemin aja Iya. gitu. Kan jadi bahan lucu-lucuan doang diledekin. Gitu, ledek-ledekin. Nah, ada lagi nggak yang menurut lo sampai saat ini ribut yang benar-benar kalau ngumpul nih biasanya setahu gue ya, lu ngumpul
pasti ceritanya nih kalau ngumpul sama teman-teman sangat lu yang ngomonginnya masa lalu lagi. Iya. Bener nggak? Masa lalu lagi ujung-ujungnya lu gini. Lucu-lucuan kan? Tapi gue dikit lucu-lucuannya bang, karena gue sendiri. Lu sendiri. Iya. Itu gue lucu-lucuannya gimana? Gue ngeliat basis orang gitu ngumpul sama seangkatannya di basisnya kan seru. Iya. Kalau gue ngumpul sama abang kelas gue, paling sama adik kelas gue. Jadi cerita gue gimana itu bang? Sedih. Ya, sedih ya karena lu sendiri. Iya. Ya? Single factor lah. Parah. Single factor. Apalagi pas ini kan kelas 2, kelas 3 nggak ada. Adik kelas banyak ngurusin tuh, gengsi. Aduh harus jagain sendiri gimana gitu. Nah, pada saat lu di Cilangkap, ada yang sampai saat ini keingat sama lu pada saat kejadian di Cilangkap? Ada lucunya juga sih bang. Apa tuh? Pas gue kelas 1 tuh, baru masuk. Mebut rame dulu dari Depok. Sampai miring-miring kan. Ngejual dia gue masih pagi tuh gue masih bertiga doang. Gue masih bertiga. Jual mebut pelan kan macet. Diledekin sama tukang ojek kan. Sebenarnya gue juga udah takut. Gede badannya tinggi. Di pintu bis gitu kan. Mebut kata dia. Diledekin sama tukang ojek. Bantai kata dia. Gue bantai akhirnya bang. Udah gue pakai pulpen doang seadanya. Nemu pulpen di kantong jaket. Gue pulpen berantem. Bak. Iya, lagi macet-macetnya dia di pintu bis, gue dari bawah. Abis muka gue ditendangin bang. Sama dia. Iya. Tapi lucunya dia jatuh. Jatuh pas bis rada kenceng dia jatuh. Ditinggal. Nah jagonya dia lari kenceng. Temennya nggak ada yang mau nurunin. Padahal gue udah panik. Wah diturunin nih gue segini rame nih. Gue udah panik. Sosok berani aja kan. Alhamdulillahnya dikabur. Padahal gue juga takut bang kalau dia turun. Rame itu pasti kakak kelas ya jatuhnya nggak selinian lu ya, atasan lu bisa jadi ya. Bisa jadi bang, gede sih badannya. Badannya gede banget ya. Sempet ada nama juga tuh soalnya kan sini kan gitu kan suka pada ngomong sini masuk mebut ada namanya kan. Tapi kabur juga. Iya. Berani dulu cobain dulu kan. Dicoba dulu aja. Coba. Turun udah sempet naik ke bisnya gue bang. Lu sempet naik? Iya jadi gue pegangan bis berantem kan gini. Megang pulpen. Gue ditendangin. Gue turun dia jatuh. Gue kejar-kejar kan. Gue kira mau nurunin temennya. Ternyata enggak. Alhamdulillah. Udah gitu didukung sama ojek setempat. Iya. Bantai ada lucu juga kelas 1. Iya kelas 1. Nah di situ sendiri lu bikin blokan? Bikin blokan. Selalu itu bang. Selalu bikin blokan. Di Cilangkapin di belah mana itu? Yang di seberang ada. Di tempat nongkrong sih sebelum digusur tuh blokan out. Gede banget ya? Pasti itu bang. Gede ya? Seru. Nah di situ pernah ada cerita nggak pada saat lu ngeblok? Nggak ada sih bang. Diresain sama warga setempat atau pada saat lu ngeblok ada musuh lewat? Pernah diresain sama situ warga. Cuman ya gitu doang resainnya bang. Digas balik udah diem dia. Diam lagi. Iya. Kan bocah kalau ngeblok malam. Pasti bocah bober tuh kalau ngeblok takut ada yang bantai apa-apa gitu kan. Pasti bober. Itu ada yang rusuh warga. Ngegas itu ngapain lu di sini? Lu ngapain lu seneng lu gitu. Digas balik sama bocah. Iya udah enggak. Selebihnya enggak ada kan. Ya. Nah, di situ sendiri lu ada cerita lagi enggak? Yang menurut lu sampai saat ini kepikiran terus. Terpikirlah di pikiran lu. Ada lucu lagi tuh bang pas kelas 2. Kelas 2 di Pemda. Ribut tuh sebenarnya dari Jambu udah bentrok tuh. Sama tuh orang. Ya, sama SBM di Jambu bentrok, tembus kan tuh. Tembus di roda, itu nongkrong lagi. Dia lewat lagi, ribut lagi, sebagian ada yang tembus lagi. Dia nongkrong di Pemda, pasti bocah tahu nih. Wah, pasti rame nih di Pemda. Udah tuh anak dari kandang roda udah siap-siap. Wah, rame nih. Jalan sampai Pemda. Ribut dari arah Bogor sempat ada di Rusuh dulu tuh ada PM. Ada PM. Akhirnya bocah dia nyeslau dulu tahu kan. Dia nyeslau dulu bocah lewat dulu tuh. Bocah lewat udah dari arah Depok, bocah turun ke arah Bogor lagi. Ribut. Dikasih BR tuh. Lucunya gitu. Dikasih BR sama anak Cibinong. Kan abang kelas pada naik motor dulu bang. Iya temen BR dikasih tuh. Abang kelas pada naik motor. Dikasih BR. Kasih BR kan. Nah terus kon waktu di Pemda gimana kon kejadiannya? Itu ribut malam terus kan?
Malam terus bang. Nggak pernah ribut lu tuh siang atau sore gitu? Biar nggak rusuh kali ya, mungkin ribut malam, janjian malam. Yang gue pertanyakan, di waktu lu ribut malam itu memang udah janjian apa ya? Gimana? Janjian itu bang. Janjian. Selalu gede-gedean kalau ribut malam bang. Pasti gede-gedean banget. Pasti. Berak SBM. Berak. Sama SBM. Berak. Nah terus udah gitu, waktu di Pemda sendiri itu di lampu merah Pemdanya apa di dalam? Pas lampu merah Pas Pemda. lampu merah. Jalan raya gede tuh. Jalan raya gede. Jam berapa kira-kira? Janjian sih jam 1, paling ribut-ribut jam 2 gitu bang. 1 jam 2. Iya, malam ribut. Berarti lu udah pada niat ya? Parah bang. Gabut gitu ya, malam minggu buana pacar. Iya. Kadang-kadang nggak setiap malam minggu juga sih bang. Misalkan habis ada kasus nih, dia habis kalah atau kita habis kalah, dia janjian, iya malam, dia janjian malam. Nah, mungkin kemungkinan kan lu sering lah nganterin teman lu ke rumah sakit, ya kan? Sering bang. Pada saat kejadian kayak gitu, dan lu pun pernah pengalaman, lu Iya. pun kena kan? Nah, lu ada rasa nggak di situ? Kok gue gini banget ya, dalam arti gue bolak-balik ke rumah sakit nemenin temen gue sakit, dalam arti ribut malam, pemikiran konyol banget. Apa yang dicari selama waktu lu itu tuh, apa yang dicari sebenarnya? Itu tuh pikiran pas kelas 3 itu bang. Pas kelas 3 udah mulai jerah ya, udah mulai capek, udah tenaga iya, duit iya, bikin BR lah segala macam. Yang kena nggak bisa kita ini kan, kolekkan lagi duit. Gitu sih bang, udah mulai jerah-jerah itu kelas 3 jenuh ya. Berarti ada titik jenuh pada saat itu juga ya. Mungkin di waktu lu sering ikut-ikutan kayak gitu, dalam arti ya masih mencari jati diri, dan ibaratnya nama ketenaran juga oke juga. Iya, itu dia bang, pengen buat tenar dulu kelas 1. Iya, so banget dulu kan. Kan rata-rata nih kalau udah punya panggung, power yang ibaratkan, oh ini gua nih, ini gua, itu kan semakin ngejadi orang nih. Ada yang begitu bang, Ya. Ada yang begitu, ada yang cukup. Udah cukup ya. Iya. Nah, yang lu nyimak nih waktu di zaman lu nih, keributan malam yang kata lu itu sering banget terjadi. Itu kan nggak pakai baju seragam, Iya, itu dia. pakai baju bebas. Bebas. Kan? Itu semua pun bisa ikut-ikutan di lokasi. Nah, itu dia. Itu dia bang. Ya, pasti ada aja yang ribut-ribut, yang alumni gitu. Alumni ya. Alumni. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Dari pihak berak pun nggak memungkiri kan bahwa mereka pun ikut-ikutan. Iya. Bener nggak? Tapi berak nggak pernah ada sih bang. Alumni. Alumni kebanyakan gitu, malu. Bapak kayak disuruh nonton ribut juga suruh ngejakamin, kayak pada males gitu bang. Nggak pada mau. Iya, soalnya udah puas lah. udah. Masa sekolahnya udahlah, gue mau ngapain lagi. Di Pemda sendiri itu memang lingkungan dari berak apa SBM? Pas di Pemda sih gue dijakaminnya sama ada anak alumni KN. Dari Curug gue. Dari Curug. Sebenarnya di Pemda sendiri itu basis besarnya berak apa SBM? Di Pemda itu sebenarnya basis besar SBM bang. Jakaman kuat, bener-bener kuat. Iya. Dibandingin berak. Soalnya kan Curug kan bentroknya kan di lampu merah ya. Jadi itu Curug lampu merah agak jauh, tapi dia deket ke dianya. Gang Patung ya? Gang Patung, bener kuat di situ dia. Nah di situ sering lah terjadi ya? Sering, pas gua pas kelas 2 tuh sering. Yang benar-benar lu ingat dalam walaupun lu sering nih berbenturan sama mereka, hampir setiap bulan tuh sering lah ya. Yang benar-benar pada saat lu ingat, benar-benar sampai saat ini, oh parah juga nih ribut yang benar-benar parah itu. Ada tuh bang, tapi kalah dari beraknya. Ada yang kena juga tuh abang kelas tuh, anak Pakuan. Dari Pakuan jauh-jauh datang ke Datang tuh, ada juga anak Pakuan. Nah itu ributnya gimana tuh? Kita ribut malam, sebenarnya saya nggak tahu tuh, awalnya nggak tahu ada janjian, tapi ada alumni Cibinong kan, pas balik main panggil, kon kenapa lah janjian nih sekarang nih. Sebenarnya nggak boleh ikut, ada alumni Cibinong bola itu sih pak. Udah lu sini lu, gak usah nonton tawuran lu, gak usah ikutan lu, jadi gitu kan. Nongkrong sama bola itu, nongkrong. Sebenarnya nggak tahu mau janjian, tiba-tiba rame ternyata berak, SBM rame, gitu ngejual kan, berak, wah janjian lah, iya janjian, ribut tuh akhirnya bentrok, menang kalah sih bang, menang kalah, cuma akhir-akhirnya kalah, jebol juga, banyak korban, banyak. Nggak parah, tapi yang parah satu orang tuh yang anak Pakuan.
Yang dari Pakuan datang ke Pemda. Iya. Anak AUD juga. Anak AUD. Anak AUD. Kakak kelas lu apa angkatan lu? Abang kelas gua Abang setahun. kelas lu setahun. Iya, anak. Apa kenanya dia? Di belakang. Di belakang kenanya. Di belakang. Di belakang. Ribut. Jadi ribut tuh. Gua pertama gak tau mau ribut kan akhirnya gua ikut bocah minta BR dikasih kecil BR sini. Mental balikin akhirnya ikut ngebalikin tuh ke bocah kan, ke bocah minta BR ngebalikin tuh akhirnya balikin diulur sama dia kan, dia udah gaya-gaya udah menang lah emang gua akuin kuat bang, Kuat banget ya. iya. Balikin diulur sama dia, balikin lagi sama dia, di bener-bener gue baru ngeliat yang ditangkis-tangkisin akhirnya gue percaya, yang percaya nggak percaya sih maksudnya dia kebal bener-bener dibacok minta lagi. Itu dia bang, kalau nggak pakai jaket soalnya orangnya, Gak pakai jaket sama sekali. pakai kaos biasa. Gue juga males lah ya. Ngeladenin. Iya, udah gue minta BR, kan ada tuh ya, balikin. Mana BR gue kecil banget. Akhirnya dikasih BR gede. Bang, pakai bang, nggak tuh bang pakai bang gede tuh, ngeplek gitu bang, plat. Gue males, gue maksudnya gimana ya, udah capek juga bang. Udah tahu ya udahlah. Terus lu udah gitu yang anak AUD itu kena, anak Pakuan, lu bawa lah ke rumah sakit. Lu yang bawa apa teman-teman? Rame itu kan kebetulan ada alumni juga. Gue kebawa ke Curug akhirnya ke dalam. Keadaannya kalah mau gimana? Iya. Nggak bisa diinin bang, emang kuat gitu. Banget ya. Iya. Nah di waktu lu masuk ke kenaikan kelas 3, biasanya ada tradisi yang namanya tur. Itu lu tur di kelas 2 apa kelas 3? Gua tur kelas 3 katanya. 3. Nah di situ kan kenaikan kelas 3 ya. Iya kan abis libur ini kan bang, abis libur semester. Ya. Tur tuh ya, tapi di luar inian sekolah, inisiatif anak-anak sendiri. Berangkat lalu ke daerah mana itu? Daerah Pangandaran. Pangandaran. Total berapa orang? Rame waktu gue itu bang, 71 ke 81. Itu anak AUD apa gabungan? AUD KN. AUD KN doang. AUD KN, kalau jalan AUD KN. AUD KN untuk masalah berangkat jauh-jauh ya, ya. AUD KN. Nah, di situ kan ibaratkan adalah kebersamaan. Iya. Nah, di situ lu punya cerita nggak? Waktu mau berangkat sempet bentrok dulu tuh sama anak SBM. Di kan nyampe ngumpul di Cilengsi dulu tuh. Di Jonggol. Di Jonggol dulu sempet bentrok dulu. Akhirnya berangkat malam tuh. Malam berangkat. Kalau berangkatnya aman-aman aja bang. Seru, happy kan. Happy nggak ada apa-apaan. Pas baliknya, pas di tol itu Cagak apa? Nagrek. Apa ya? Nagrek ya bang? Pas di tol tuh ada pengamen. Rese. Dia nanya-nanya dulu. Pakai bahasa Sunda tuh kan. Mereka mana gitu kan. Dia tuh pas udah dilewatin, dia naik ke truk. Berapa orang pengamennya? Berdua udah gak jelas lah, pengamen udah teler gitu kan. Terus udah gitu? Nanya dari mana nih? Itu dia dari Bogor. Yang satu di truk, yang satu turun ke bawah tuh. Dia speak kali, gue nggak tahu apa. Bilang kemarin ada anak Bogor. Malak adik gue, tadi gitu. Alasan. Terus? Siapa bang? Gini ngomong. Tiba-tiba dia galak, buka baju. Udah lu semua kalau nggak seneng, pokoknya pakai bahasa Sunda. Kalau nggak seneng semua berantem lo mau gue gini. Emang mau digulung tuh kebetulan. Mau digulung, tapi tar lu. Abis lihat foto masukin HP. Dia ngamuk, megang skop. Sempet, iya ngenain anak Cilengsi yang kena. Anak AUD. Sama dia dibagi dulu. Dibagi. Nah, terus? Dibagi, dianya kabur tuh, sempet anak-anak kabur juga, panik juga kan, bawa pisau dia bang. Di dalam truk apa? Di dalam truk. Di dalam truk, kaburnya kemana? Loncat gitu bang. Iya sempet kayak lucu juga tapi kasian gitu kan. Aduh ya Allah gitu kan. Ya dia keluar truk, sebagian ada yang kabur, sebagian ada yang mau ributin tuh tapi masih panik apa. Di dalam truk dia megang pisau. Dia berdua udah buka baju kan, udah gaya-gaya. Sendiri apa berdua yang buka baju? Dia berdua sendiri, yang satu megang gitar, yang satu turun ke bawah tuh. Ngomong-ngomong kan, ngoceh-ngoceh. Ujung-ujungnya? Pas mau digulung, baru pisan mau digulung sama bocah, yang kabur tuh
pinter juga teriak polisi gitu kan. Iya. Cabut digulung akhirnya sama bocah. Yang di dalam itu. Iya. Enggak, yang di dalam itu malah sempet kabur dia, Bang. Kabur dia. Bajunya doang kena sama bocah. Ya, kasihan yang temennya itu digulung sama bocah Yang abis. gak rese lah ya. Yang gak rese yang ngikut doang. Digulung abis sama bocah. Parah itu sampai pingsan lah apa, muka udah Darah semua. gitar hancur di muka dia gitu, Bang. Iya. Hancur udah. Gak parah, terus sama warga juga gak boleh ditaruh situ apa, Bang. Sempet mau dibuang nih sama bocah. Si orang itu Iya, mau dibuang dong. temennya nggak ngebalikin. Temennya gak tau mah tuh pinggir-pinggir jurang gitu, Bang. Warung terus ada jurang-jurang gitu, dilari ke situ kan. Udah parah, mau warga mau ditinggal tuh sama anak-anak. Mau ditinggal. Tapi sama warga situ suruh bawa nih, jangan taruh sini gimana Dibawa gitu. sama lu. Akhirnya diseret sama bocah. Diseret-seret. Sempet mau dibuang. Dibuang kemana? Kok dibuang lah paling jurang udah parah dia nyebang udah gak berdaya gitu, udah parah. Akhirnya nggak lama polisi datang. Nah, terus Udah tuh kan akhirnya bocah yang ketangkep lah lu. Sama ketangkep. Jadi gua di Polsek Cicalengka, gue inget tuh. Polsek Cicalengka nginep dulu sehari. semuanya Semua kena dulu itu. Nah, si korban ini Yang akhirnya sadar. besokan paginya tuh kan gue di polsek bareng-bareng tuh ya. Cuman yang salah dia, Bang. Dia yang salah gitu, polisinya nauin gitu maksudnya. Polisinya baik juga, terus kata polisinya, Masalahnya apa? dia mau tahu gitu kan gini. Akhirnya bocah yang pada ada darah-darahnya tuh, sepatu, baju pada ada darahnya, pada misah dulu tuh bocah. Dicuci-cuci dulu, iya dibersihin dulu biar nggak dituntut balik sama keluarga gitu. Datanglah pihak keluarga dia. Nggak ada yang datang, Bang. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada yang datang. Ujung-ujungnya lu dilepasin lah Iya. sama polisi ya. Nginep dulu sehari soalnya. Sehari dulu. Soalnya polisi juga Bingung. bingung mau diapain nih orang, nggak ada yang lapor gitu. Lapor ya. Akhirnya gue nginep dulu sehari. Kan lu kan di situ kan lu ketangkep sama polisi dan pelaku si korban itu juga jatuhnya kan dia kan nggak berdaya. Nggak Itu berdaya. dibawa sama siapa? Ujung-ujungnya sama polisi kan? Sama polisi dibawa di mobil. Akhirnya Kemana? ke polsek. polsek. Langsung dibawa. Nah dibawa ke polsek. Pada saat lu di polsek juga sama anak-anak, orang itu masih ada. Di dalam langsung gue di luar di halaman polsek dikumpulin. Dia dibawa ke dalam gitu. Diobatin lah. Diobatin mungkin. Nah dari situ lu nggak pernah ketemu lagi sama dia di polsek itu. Nggak. Pas paginya Ketemu dia udah sadar. dia udah sadar, terus ada bahasa gitu. dicengin sama bocah. Lu nggak jelas lu gini. Dia diem. Diem aja dia. Parah, Bang, kasihan mukanya udah bonyok parah. Tapi gak disalahin juga ya. Iya, makanya kan main. bela diri gitu, Bang. Kan dia yang mulai. Tapi alhamdulillah tuh ada alumni out tuh, Bang. Alumni out nyamperin ke Bandung. Alumni Bukan nyamperin, dia kebetulan rumahnya di Bandung. Basis Pomat dulu. Oh iya ada angkatan 2006 namanya Febri putih-putih orang. Itu dia, Bang. Ya Febri nggak gue. Iya. Kemarin kontek-kontekan sama gue. Iya. Dia datang ke polsek. Ya kan jadi anak-anak mungkin ada yang bikin status di Facebook, di komen. Kebetulan dia lagi akekahan anaknya. Jadi dia datang jenguk anak-anak ke polsek. Sendiri bawa makanan. Luar biasa. Mantap. Bang Febri, makasih Bang Febri. Yang ditolongin sama lo nih masuk konten gue nih. Gitu. Ya orangnya putih-putih lah. Iya. Jadi dia kalau nggak salah bukan alumni out, cuman dia veteran masuk KN kalau nggak salah. Kalau nggak salah gue juga ya. Lulus di KN kalau nggak salah, bener apa enggaknya. Kemungkinan ntar dia komen pasti. Oh dia nolongin anak-anak lah, jadi anak-anak dilolosin dari situ. Iya, dilolosin juga, dikasih makan juga, semuanya lah dibantu lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu dia, Bang. Dari situ masih lanjut perjalanan apa pulang? Langsung pulang. Betul langsung pulang karena kan itu kejadiannya pas pulang ya, Bang. Pas pulangnya kejadian. Pas pulangnya. Nah di situ ada cerita lah sama anak-anak. Iya. ada lucunya juga, ada tegangnya juga sempet. Nginep sehari di polsek nih, kasih makan nggak polsek? Enggak. Dikasih, Bang. Ada yang baik tuh polisi tuh. Ada yang baik polisi. Tapi tetap kata-katanya nggak ngenakin gitu. Iya. Tapi tetap dikasih. Nah di situ beres lah, lu ibaratkan hiburan tapi ujung-ujungnya ya penyakit juga. Iya, itu dia nggak jauh dari tantangan, Bang. Iya, parah. Pernah kejadian yang benar-benar menurut lu yang punya basis Cilangkap dalam arti lu tunggal.
Nah di situ kan di mata musuh itu rival pun maunya janjian deh. Ya mau janjian. Mulailah lu diajak janjian, pernah lu kayak gitu? Itu gua sih bang yang ngajak janjian. Lu yang ngajak janjian, tapi kan lu tunggal sendiri nih outnya, celaka. Jadi kan apa ya, anak-anak tuh pada penasaran mau pada main tuh. Anak lewe kan deket sama anak lewe. Kon janjian dong di tempat lu. Karena sebelumnya gue juga udah pernah ke sono bang, ke lewe, cuman nggak sempet janjian. Nggak sempet janjian tuh kan sama SBM TD nggak sempet janjian. Akhirnya di Cilangkap. di Cilangkap. Kebetulan ulang tahun Ganesha tuh. Ulang tahun Ganesha lu kelas 3. Nah, gimana ceritanya tuh? Kelas 3 ulang tahun Ganesha. Udah kan nih anak-anak pada penasaran juga kan. Ya akhirnya gua kontak anak Ganesha. Ulang tahun ya janjian nih gini-gini di Cilangkap. Gini-gini dianya mau. Akhirnya gua sedikit doang itu bang. Gua kelas 3 di kelas gua gak terlalu banyak. Akhirnya gua sama anak lewe datang berapa orang tuh? Berlima, berenam. Nah terus udah gitu malam apa siang? Malam lagi lah. Malam janjiannya. Sekitar jam 9-an lah. Jam 9 malam. Sebenarnya sore hujan deras kan, deras. Cilangkap pas apa Auri? Cilangkap pas. Iya, ke Jembatan Merah sih. Jembatan Merah. Jembatan Merah. Nah, terus udah gitu? Jadilah tuh dia kan sama-sama ada alumni kan, alumni bilang nih udah sampai Cilangkap. Gue sempet dirusuin dulu tuh, Bang. Sama warga. Gue udah di depan kan, dirusuin, akhirnya gue muter ke dalam dulu. Muter ke dalam. Akhirnya tembus Jembatan Merah, gue tunggu di Jembatan Merah. Nah, nyeselnya gue tuh gak enak sama anak lewenya tuh gue telat datangnya bang. Jadi kan gue habis dirusuin, BR ditinggalin tuh gue mau ngambil BR bang. Maksud gue mau nyamanin tamu gue dulu. Gue mau ngambil BR, bocah udah duluan ke Jembatan Merah. Pas gue datang langsung bentrok. Jadi gue gak sempet megang BR apa gimana gitu. Sama sekali gak megang BR gitu bang. Terus? Ya modal gimana, gengsi kan ribut di sini. Maksud gue kalah apa gimana gitu kan. Tahan kosong lah. Tahan kosong. Terus udah ribut, alhamdulillah menang. Tahan kosong tuh. Anak-anak semua tahan kosong apa lu doang? Gue doang bang. tapi gue nggak bentrok, nggak nanggisin gitu bang. Cuman ribut doang, nemenin anak-anak seenggaknya gitu bang. Nemenin anak-anak bentrok ribut. Sempet mau kalah tuh. Mau kalah kan. Karena dia rame bang, gue dikit. Ada anak Citrepnya 2 orang, lewenya 6 orang, sisanya gua sama adik kelas gua tuh gak nyampe 20 orang. Dia dari jauh udah rame kan. Udahlah teriak-teriak aja seadanya nih. Bentrok, udah sempet mau kalah, guber lagi udah ributin, guber lagi. Alhamdulillah menang. Dari situlah menang lah. Menang, habis dia sempet banyak korban dia, banyak soalnya dia rapet bang, rame di jalan, gua dikit. Yang lu tahu korban berapa orang dari dia? Banyak, tapi satu ada koma satu. 1 koma. Itu sempat ditangkap warga terus dia pingsan. Pas dilihat tuh badannya udah bacokan semua. Parah tuh anak. Dari pihak AUT sendiri ada? Gak ada gitu. Gak ada. Bersih udah. Berarti lu menang besar lah itu. Ibarat kata sedikit lawan serame itu bisa menang lah ya. Sedikit tapi penyakit ya. Sedikit penyakit parah. Akhirnya menang. Di zamanan lu gue pernah sempat ngedengar rame banget. Dalam arti di media sosial rame, di pelajar pun rame nih. Saat itu penyerangan di Yapis Surya Kencana ya, Sky ya. Nah, itu lu bisa nyerang sekolah Yapis pasti ada permasalahan kan? Ada. Nah, itu kenapa? Ya itu maksudnya gimana bang, mau diceritainnya juga pokoknya kelam lah maksudnya. Kelam banget ya. Maksudnya nggak bisa diceritain juga bang, aib lah ya. Ya jangan. Nah pokoknya tapi kenapa lu bisa nyerang ke sekolah Sky itu? Ya ada. Udah janjian apa udah rencana? Out doang? Out KN kebetulan. Out KN? Murni apa berak? Out KN. Out KN murni. Itu Itu berapa angkot? Rame lah itu 7 angkotan lebih lah. 7 angkotan lebih. Nah di situ sempet gagal diundur, akhirnya jadi juga tuh. Jadi juga penyerangan. Bentuk ya namanya anak-anak kan solidaritas itu gimana nih. Akhirnya jadi juga tuh kumpul di Gapura AUT. Semua kumpul Gapura AUT. Nah, terus kan ya di media sosial juga penyerangan dari situ. Nah, di situ lu sempat dikasusin nggak sama dinas pendidikan? Sempet bang. Sempat dipanggil. Sempet juga dibilang nggak mau dilulusin waktu itu. Semenjak itu. Ya. Datang ke sekolahan.
Oh, datang sekolah. Datang sekolahan. Kepala sekolahnya juga kecewa banget lah gini ngomong-ngomong gitu gimana. Karena itu tuh bentuk solidaritas. Iya, bentuk solidaritas anak-anak, Bang. Gimana lagi itu? Akhirnya tuh pas lulusannya tuh bener-bener mau dibales. Cuman dianya kayak menghindar gitu, Bang. Gak ada, udah janji di Cilengsi. Lu dari situ kan nggak berapa lama lulus kan? Lulus. Nah, kelulusan sendiri lu kemana? Di Cilengsi. Cilengsi. Hampir rata-rata out KN doang. Out KN doang. Jalur Cilengsinya kemananya nih tujuannya? Ke arah Jonggol. Ke Jonggol. Di Mekarsari sebelum ke Jonggol. Mekarsari. Nah, di Mekarsari sendiri dari kumpul titik di mana tuh? Di Bogor dulu apa langsung ke Cilengsinya? Di Bogor dulu kan waktu itu soalnya udah ada pembagian jam ya, ada yang pagi ada yang siang tuh, jadi setengah-setengah gitu Bang berangkat, dilangsungin ke Cilengsi. Berarti nggak ketemu sama sekali? Nggak ketemu soalnya dianya udah janjian di Cilengsi, dianya malah kelewek kalau nggak salah SBM. Udah penuh dendam gitu kan, anak-anak udah siap-siapnya, dianya malah kayak gitu ya kan. Gitu sih Bang. Masih kalau dibilang masih ada rasa dendam, masih ada Bang. Sampai saat ini masih ada nggak nih? Masih ada. Masih ada anak-anak sampai saat ini juga? Iya. Sempet malah pas lulus tuh, kita udah lulus nih, sempet mau ada janjian di Cilangkap. Janjian tuh udah bener-bener janjian gede. Nggak jadi batal. Gara-gara dulu lah ya. Iya udah, soalnya kayak ada yang kurang gitu Bang. Anak-anak masih marah, masih gini. Udah kita lulus, udah janjiannya lagi. Janjian lagi. Ternyata dianya gitu. Menghindar Bang. Selalu begitu Bang. Kayak gitu ya. Iya. Nah, lu udah lulus. Jatuhnya kan ibaratkan lu nggak mikirin hal sesuatu yang kayak pelajar-pelajar sekarang. Ada nggak rasa pada saat lu penyesalan? Oh ternyata gue gini banget nih. Kok ternyata gue selama sekolah ternyata nggak ada faedahnya sama sekali. Walaupun ibaratkan sekolah hanya 3 tahun, kan sebenarnya sekolah 3 tahun itu nggak hanya sekedar ibaratkan ya gitu-gitu aja. Iya. Pada saat benar-benar hidup yang akan panjang tuh pada saat lu lulus sekolah. Pas lulus. Nah lu berpikirnya gimana nih di waktu lu udah lulus dan ngelihat adik-adik kelas lu, dan lu pun termasuk generasi milenial yang dalam arti menurut gua lulusan baru lah, 2 tahun ini nggak lama banget. Iya, benar. Dan sekarang pun juga yang kelas 3-nya di waktu lu kelas 1 nih. Ya kan? Lu kelas 3, mereka kelas 1. Mereka sekolah nih sekarang kelas 3 kan. Nah, ada pesan-pesan gak buat mereka dalam arti udahlah yang dulu tapi sekarang nggak usah menjadi hal suatu warisan buat mereka semua gitu. Karena gue miris juga. Pelajarnya gini mirisnya, menurut gue mirisnya sekarang STM di Bogor itu hampir semua rata-rata muridnya nggak ada. Iya makanya Bang. Karena jatuhnya orang tua mau masukin mereka ke sekolah teknik ngerasa takut. Jatuhnya apa, nyawa mereka berpikir. Nyawa bener. Nah lu sendiri ada pemikiran gak nih buat semuanya dalam arti oh ya lu udahlah pengalaman buat gue sendiri nih di tahun lu lulus tahun 2018. Nah cukup lu yang ngerasain atau seperti apa? Ya pesan-pesannya ya buat anak yang sekarang, bandel boleh gitu ya Bang. Boleh bandel. Boleh bandel, sekolah tanggung jawab gitu ya kan. Sekolah yang bener. Kalau masalah tawuran ya janganlah, ya kan. Kalau udah mungkin udah bukan zamannya lagi Bang. Bukan zamannya lagi. Tetap tapi ya namanya anak cowok mungkin ya Bang, nggak bisa dipungkiri gitu Bang. Nyari jati diri. Kalau bisa jangan terlalu parah lah. Ya tetap sekolah, yang tujuan utamanya tetap sekolah itu Bang, yang gue pengen gitu, tetap tujuan utamanya sekolah. Ya kalau bela diri, jaga diri, namanya anak cowok Bang, nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dibilang stop atau gimana gitu ya. Hanya proses mungkin itu proses ya, dan mereka pun ntar akan menyadari pada saat mereka sudah lulus ya memang nggak ada baik-baiknya. Nggak ada baiknya. Dan ini ilmu kebal apa itu? Tahun bacok misalkan nggak kepake pada saat udah lulus. Nggak kepake Bang, asli beneran. Dan gue tanya sama lu, percaya nggak bahwa ada ilmu kebal? Percaya nggak percaya sih Bang. Anak sekolah iya. Ibarat percaya nggak? Percaya nggak percaya sih Bang. Soalnya gue juga pernah tuh dikasih gitu-gituan ya kan. Ya percaya nggak percaya tetap tembus. Berdarah tetap berdarah. Parah. Oke kan, kemungkinan cerita-cerita lu sama gue sampai sini, tapi next ntar duduk bareng lagi sama angkatan lu semua nih ya. Wah pengen tuh Bang. Cerita lucu pasti banyak. Kalau bareng mereka pasti banyak Bang cerita lucunya. Ya kemungkinan ada salam-salam gak nih lu
ke teman-teman lu nih yang di luar sono nih? Mungkin kayak yang ke bawahnya aja kali ya. Boleh yang ke bawahnya. Ya itu tadi mungkin kalau yang ke bawah-bawahnya ya sekolah tetap tujuan utamanya sekolah. Kalau bisa ya sekolah yang baik-baik aja lah. Kan gak usah macem-macem gitu. Apalagi pulang sekolah minum, sebelum berangkat minum janganlah. Tetap sekolah tetap. Pernah kayak gitu ya. Kelas 1 gitu. Berangkat minum, pulang minum. Aduh. Tapi duitnya banyak ya. Nggak tahu juga itu. Duitnya banyak. Iya. Bener Bang, duitnya banyak. Apa aja ada gitu Bang. Masa lalu lah. Banyak yang anehnya gitu. Oke, gitu aja. Kemungkinan silaturahmi gue sama Ukon alumni angkatan 2018. Ya kemungkinan sedikit cerita ya memang banyak negatifnya lah. Banyak negatifnya. Jangan diambil. Jangan diambil. Ambil kebaikan dia sampai saat ini dia sekarang kuliah dalam arti memperbaiki yang dulu ya. Ya. Dalam arti nggak mau nyusahin orang tua juga. Ya itu dia Bang. Lah, ya. Dan gitu ya Kon ya. Oke, makasih banyak Kon. Makasih Bang. Sukses terus Kon. Mantap Bang.